lagi dengan saya Ayu dari Infolongan Bali. Kali ini kita akan unboxing suatu perusahaan otomotif yang pastinya kalian semuanya udah tahu dong, perusahaan legend di otomotif, yaitu di Kimco Motor Bali. Ada apa aja di dalamnya? Yuk ikutin terus saya sampai habis. Followers setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Nah, sekarang saya sudah ada di Kimco Bali atau Kimco Motor Bali. Nah, siapa sih yang nggak tahu produk satu ini ya, motor legendaris, dimana motor matic pertama yang ada. Nah, buat kalian yang udah pada kepo, saat ini sekarang saya sudah duduk dengan GM dari Kimco Dealer. Nah, kita langsung aja yuk kenalan sama Bapak Agung. Bapak Agung, boleh tolong disapa dong followers kita. Halo. Saya anak Agung Okadarantika, biasa dipanggil Agung. Ya. Oke, Pak Agung sudah lama di sini? Saya dari 2009. Dari 2009, lama banget ya Pak ya. Berarti sudah tahu dong lika-liku perjalanan dari Kimco ini sendiri. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin kita pengen tahu dulu nih, Kimco ini sebenarnya awal mulanya itu di mana sih sampai akhirnya berdiri ada di Indonesia juga ya? Pastinya nggak cuma di Indonesia dong. Kimco awalnya itu Taiwan. Jadi kenapa dia dibilang Kimco, itu KY itu Guangyang. Jadi Guangyang Motor Corporation Ltd. Jadi itu disingkat Kimco. Jadi gitu. Awalnya itu dari Taiwan dan kita di Indonesia mulainya tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Dan untuk di Bali itu berdirinya tahun 2003, tepatnya 17 Januari 2003. Itu yang di sini atau? Ya, yang di sini. Oh, oke. Itu jadi kita itu awalnya masih konsepnya supermarket sepeda motor. Iya. Itu kayak gimana supermarket sepeda motor? Jadi kita dulu berbagai macam merek. Jadi semua merek kita ada di sini. Jadi maksudnya nggak cuma Kimco gitu? Iya, nggak cuma Kimco. Awalnya seperti itu. Tetapi kita melihat ke depan apa sih yang beda gitu dari yang sudah ada, karena kan motor bebek itu sudah bisa dibilang banyak banget gitu. Banyak banget. Iya, banyak banget gitu. Jadi kita mencari peluang yang belum diambil oleh yang lain gitu. Iya. Tapi saya inget banget dulu itu yang pertama kali memang motor Metika atau motor bebek itu memang Kimco ya Pak ya. Dulu itu kalau nggak salah mereknya itu Metika ya Pak ya. Iya. Itu saya inget banget, semok gitu kan dulu modelnya seperti itu. Tapi saya akui memang secara mesin ini juga bagus ya Pak ya. Saya mau sharing sedikit nih. Jadi saya dan keluarga saya pecinta Kimco. Itu sih. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih untuk produknya sendiri itu ada apa aja sih di sini Pak? Kalau kita produk itu secara globalnya ada 4 tipe. Jadi kita masukkan ke tipe, kita ada ATV, ada UTV, skuter, itu ada skuter, mini skuter dan big skuter. Wah. Itu. Jadi kita ada 4 tipe, di mana ATV itu yang paling laris di Bali. Betul. Itu dari 250 cc sampai 750 cc kita ada. Ada sampai 750 ya ATV-nya, keren. ATV. Untuk yang UTV mungkin pernah lihat, dia bukan mobil tapi roda 4. Jadi itu UTV itu khusus untuk masuk ke medan yang tidak ada jalannya, gitu. Jadi off-road ya. Oke. Jadi kayak misalnya jalan-jalan rusak yang trekkingnya lebih kayak mungkin kayak di hutan dikit gitu ya. Itu. Dan itu kita di Bali baru satu adventure yang memakai untuk UTV itu. Itu. Dan yang kedua itu kita ada skuter. Skuter ada 2, yang mini skuter dan big skuter. Mini skuter untuk mungkin teman-teman sudah tahu yang dari tahun 2000 itu ada Jetmatic, ada Metika, Easy itu yang kecil ya, yang biru biasanya banyak yang biru. Itu, dan juga yang paling terakhir itu Trend SR. Itu yang untuk yang tipe yang lama. Yang terbaru kita ada GP, Kimco Light, Racing King itu 150 cc.
dan Kimco Like yang seperti Mbak pakai. Iya, saya pakai juga loh teman-teman. Jadi kalau kita lihat juga nih dari produknya, saya lihat sih memang Kimco ini kan sudah legend banget ya sebenarnya Pak ya. Kalau boleh tahu, ini untuk lokasinya itu apakah hanya di sini di Marlboro ini saja atau ada di tempat lain juga Pak? Untuk Kimco secara resmi main dealernya itu main dealer kita ada di sini di Marlboro, tetapi untuk dealer kita ada di Mambal, ada di Karangasem, ada Singaraja, dan juga di Klungkung. Itu untuk dealer resmi. Tetapi kita juga membangun jaringan bengkel sehingga konsumen itu nggak susah di mana sih mau nyervis. Betul, gitu. Ya, betul. jadi kita ada yang namanya KIS, Kimco Service Station. Itu tersebar di seluruh Bali. Berarti yang ada logo-logo Kimco-nya itu kayak istilahnya kayak tempat servisnya doang ya Pak ya, yang kecil-kecil itu ya. Oke, keren sekali. Nah, saya juga lihat, nah kayak yang kita bilang nih, balik lagi ini sebenarnya menarik banget kan, namanya juga motor legend pertama, jarang banget ada suatu produk ya Pak ya. Mungkin karena udah banyak yang ngikutin dan segala macamnya, kadang-kadang malah yang pertama kali hilang dia. Tapi kebalikannya, Kimco tetap ada dan kita lihat memang inovasinya luar biasa kayak si Like-nya tadi ya Pak ya. Saya lihat ini loh motor pertama ya yang pakai inovasinya itu. Jadi kita biasanya taunya smartphone, di situ saya bilang smart motor dong. Jadi saya lihat ada GPS-nya, ada Wi-Fi-nya segala macam, itu keren banget. Nah, kalau dari Kimco-nya sendiri saat ini yang jadi andalan itu produknya apa Pak? Kalau kita saat ini itu ada dua andalan, jadi yang ATV 250cc dan juga Kimco Like 150cc itu. Jadi untuk yang ATV 250cc itu hampir seluruh adventure di Bali memakai. Yang 250cc itu karena satu ketahanan mesinnya dan juga spare part kita aman. Jadi spare part itu yang terpenting karena mereka bergerak di off-road. Jadi ada lumpur, air segala macam. Harus tahan banting mesin, ya gitu. Apalagi yang pakai bule. Bener. Bule kan nggak berpikir dia. Asal dibahas aja. Bener banget. Gitu. Tapi untuk pasarannya sendiri kayak Kimco saat ini itu memang kebanyakannya kalangan anak muda, milenial atau gimana Pak? Kalau kita hampir semua segmen kita sasar. Itu jadi Kimco Like ini anak muda bisa dipakai, ibu-ibu juga bisa, dan juga orang kantoran, entah itu bapak, ibu, dan umur dari usia muda sampai tua itu semua kita segmennya. Keren sekali. Ada nggak sih tips khusus yang buat Kimco itu tetap bisa bertahan sampai sekarang? Saya lihat sih dia memang nggak sering ya ngeluarin produk-produk baru, tapi sekalinya keluar itu ya contohnya kayak si Like ini, dan akhirnya udah mulai banyak loh yang ngikutin ya Pak ya, walaupun mereka mungkin kadang ada kan beberapa orang yang mandang sebelah mata, tapi sebenarnya inspirasinya dari sini loh gitu, jadi bisa dibilang kayak kiblatnya gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Pak, kenapa kok bisa masih bertahan terutama pas pandemi ini ya? Itu sih Pak. Kalau Kimco sih memang dari start awal dari Taiwannya itu memang mereka berpikir untuk 20 tahun ke depan produk apa sih yang bisa bertahan tanpa memikirkan saat itu gitu. Karena kalau kita hanya memandang saat itu saja, ke belakangnya akan hilang gitu saja itu. Jadi itu yang dipikirkan dari Kimco sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Dan juga untuk bertahan di pandemi ini kita memaksimalkan yang namanya media sosial. Itu media sosial itu low budget tapi usernya sangat banyak. Benar sangat banget. banyak sekali. Jadi kita di situ kita maksimalkan, dan juga kenapa kita tidak begitu banyak, mungkin jarang bisa lihat iklan di TV karena kita lebih memberikan pelayanannya ke konsumen. Jadi budget kita untuk ke iklan secara nasional itu kita alihkan ke konsumen sehingga kita bisa memberikan pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Gitu. Keren sekali. Untuk saat ini ada promo apa Pak kira-kira di Kimco? Kalau kita untuk saat ini ada promo, jadi yang pertama ada cashback.
cashback langsung untuk ini pasti pada senang nih kalau udah dengerin kata cashback ini. Jadi kita ada cashback dan juga ada pilihan untuk teman-teman yang pengen variasi gitu. Jadi beli motor biar nggak keluar duit lagi untuk variasi, kita bisa berikan langsung gitu. Oke, variasinya itu gimana maksudnya, Pak? Kita ada, mungkin mereka pengen, saya pengen warna spesial biar ada ikut gitu. Jadi kita langsung chat bisa, saya pengen grid bar nih biar kelihatan lebih retro, bisa kita langsung berikan secara cuma-cuma gitu. Dan juga kita berikan voucher diskon untuk mungkin teman-teman habis beli motor pengen langsung nginep gitu di hotel, kita ada vouchernya. Wah, kenapa pas saya beli nggak ada itu ya? Wah, kecepatan saya beli kayaknya. Oke, keren banget, menarik banget promonya Bapak ya. Buruan buat teman-teman yang bingung pengen punya motor yang kece, yang apa ya, nggak ketinggalan zaman, yang kekinian, tapi juga apa ya, untuk fasilitasnya luar biasa untuk motornya. Kemudian pengen dapat cashback atau menginap di hotel, ayo buruan ke Kimco aja. Kimco-nya di Marlboro ya, jangan lupa. Kalau boleh tahu Marlboro nomor berapa Bapak? Jalan, kalau di sini kita resminya Jalan Tuku Umar Barat nomor 18. Oh, Tuku Umar Barat nomor 18. Baik. Oke, di sini nih di Kimco sendiri kira-kira untuk posisi karyawannya itu ada apa aja sih, Pak? Kalau kita di Kimco, karena kita di bidang otomotif, kita lebih banyak untuk di mekanik dan sales lapangan. Itu kita lebih banyak. Itu yang paling banyak ya, Pak ya? Sisanya admin dan juga di finance-nya. Customer service ada juga ya, Pak ya? Ada. Customer service juga ada. Iya sih, namanya juga otomotif, pasti paling banyak mekanik sama sales ya, Pak ya, gitu. Nah, untuk di Kimco sendiri, Bapak kira-kira ada lowongan kerja nggak saat ini? Kalau saat ini karena kita tahu kondisi lagi pandemi, mungkin untuk lowongan kita belum ada, tetapi mungkin untuk teman-teman pengen masukin data, kita bisa simpan untuk database teman-teman karena pandemi ini tidak selamanya. Betul. Jadi saat kondisi sudah mulai membaik, kita pun akan banyak merekrut untuk tenaga baru, fresh graduate. Betul. Terutama otomotif kan sekarang rada susah nggak sih, Pak, nyari otomotif itu? Mekanik? Kalau mekanik itu sebenarnya banyak sih untuk banyak ya. Ya. Nah, cuma itu saingan kondisi. Berarti saingannya bakalan banyak anak-anak ini ya. Jadi buat kalian betul. Jadi jangan menunggu kapan normal. Kalau bisa sih memang sudah ngelamar duluan ya, Pak ya. Jadi once kalau misalnya udah normal, kalian udah nggak rebutan lagi karena udah duluan ada datanya. Keren sekali. Nah, Pak, kita juga udah ngomongin soal perusahaan dari tadi. Nah, pastinya dong teman-teman di rumah dan saya sendiri pasti kepo dong dengan sosok Pak Agung yang sampai akhirnya bisa jadi general manager nih di sini. Kalau boleh tahu, mungkin perjalanan karir dulu, apakah backgroundnya memang ada background otomotif atau tidak, dan gimana sih sampai akhirnya bisa di posisi ini? Iya. Kalau saya itu 2009 itu mulai gabung di Kimco, awalnya staff marketing. Ya, jadi saya awalnya staff marketing, jadi basic saya di marketing karena kuliah juga jurusannya marketing. Itu dan 2011 mulai jadi staff tetap di sini di Kimco sini, dan saya tidak bisa dibilang setia karena tidak pindah kemana-mana. Gitu. Jadi mulai 2015 itu karena GM yang sebelumnya mengundurkan diri, dan di 2013 kemarin itu saya sempat di manajer marketing. Jadi setelah melewati kualifikasi itu saya langsung menggantikan GM yang kemarin yang mengundurkan diri. Gitu. Keren banget. Itu memang dari selesai kuliah udah di sini, Pak? Iya. Pas kuliah sih udah di sini. Wah, berarti kuliah sambil kerja ya, keren banget. Tapi untuk Bapak sendiri, waktu SMA apa, Pak? SMA biasa atau? SMA biasa. Berarti langsung kuliah habis itu. Keren, berarti inspirasinya buat teman-teman itu adalah karena sekarang tuh banyak banget yang takut, Pak, untuk ngelamar di sales and marketing. Kayak tadi dong pastinya target. Tapi ternyata bisa jadi GM ya, Pak ya, gitu ya. Jadi buat Bapak sendiri kira-kira nih
mungkin punya masukan nggak buat anak-anak yang kayaknya takut banget nih ngelamar di sales marketing, Pak? Gitu kan, Bapak udah ada ininya nih. Kenapa Bapak masih tetap setia nih di sini, kemudian sampai akhirnya bisa jadi GM gitu? Kira-kira gimana sih perjalanannya waktu jadi sales marketing? Susah nggak sih, Pak? Tapi apa kesenangannya di situ? Kalau tips mungkin yang pertama, jangan kita pilih kerjaan. Betul. Ya. Jadi kita lakoni, kita serius, dan juga yang terpenting passion. Karena passion itu yang menggerakkan kita di bidang kita itu. Jadi kalau di sales marketing bisa dibilang susah ya susah, tapi dibilang senang ya senang gitu. Karena senangnya ya waktu konsumen bilang oke, saya beli. Itu senangnya gitu. Tapi susahnya ya kita harus rutin follow up, kita harus tidak ada kata bosan gitu. Jadi yang namanya konsumen tidak saat itu dia bilang nggak beli gitu, kan besok 2 harinya itu akan berubah pikiran. Gitu. Sama seperti di ATV itu bisa dibilang kita nggak ada gambaran awalnya. Jadi 2014 itu kita masuk ke satu adventure, kita penawaran, dan kita memang harga kalah jauh dari yang sudah dipakai di sana gitu. Jadi kita bisa dibilang 2 kali lipatnya mahal. Tapi disitulah seninya marketing, karena marketing itu bukan hanya menjual produk, tapi bagaimana menganalisa kebutuhan dari konsumen. Mungkin sama kayak Mbak pakai live. Iya, benar. Gitu. Jadi kita analisa apa sih yang dia pengen gitu, sehingga disitulah kita follow up selanjutnya, kita tawarkan apa yang kita punya dan apa yang diinginkan sama konsumen gitu, sehingga perjalanan itu ketemulah kata deal. Gitu. Oke, keren banget. Berarti sebenarnya buat teman-teman kita nih, terutama yang fresh graduate ya Pak ya, nggak usah takut maksudnya untuk jadi sales marketing gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga kalau kita saat ini memang sedang menganggur gitu ya Pak ya. Contoh misalnya saya fresh graduate, tapi lowongan pekerjaan yang banyak dicari, hampir setiap perusahaan pasti sales marketing ya Pak ya. Jadi harusnya mereka jangan takut mencoba. Siapa tahu di situ ya Pak ya. Mungkin awal-awal karena dengar cerita dari orang-orang, iya target gitu, kayaknya stres gitu, tapi kan belum mencoba ya Pak ya. Ternyata bisa loh jenjang karirnya jadi seperti ini. Nah dulu saya juga sering cerita kalau sales marketing itu memang nggak jauh beda sih Pak sama di pariwisata. Iya, sama-sama. Bahkan GM pariwisata itu juga kebanyakan backgroundnya itu adalah sales marketing tadinya gitu. Jadi karena kenapa, untuk menjadi seorang pemimpin dia juga harus kuat kan di penjualan. Jadi dia memang udah pernah megang penjualan, jadi enak ketika memimpin. Jadi buat teman-teman yang masih suka takut nih ngelamar jadi sales marketing, dicoba aja dulu, siapa tahu memang passionnya di situ ya Pak ya. Karena kan kita, buat kalian yang mungkin fresh graduate belum tahu kalian tuh apa ya, cocoknya di mana, passionnya di mana, dicoba dulu aja. Kadang kita kan takut mencoba, tapi berpikirnya sudah jauh gitu. Iya benar. Sebelum kita melangkah, kayaknya gini, kayak gitu. Nah duluan kayaknya. Takutnya takutnya duluan, akhirnya ya udah gugur, gagal jadinya. Gitu. Benar-benar. Kayak kita sebagai fresh graduate coba aja dulu. Masalah hasilnya belakang, ya udah belakangan gitu. Jangan kita berpikir saya masuk di sini harus hasilnya seperti ini gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita coba aja dulu, karena hasilnya kita yang buat gitu. Betul banget. Wah, terima kasih banyak nih Pak sharingnya. Nah buat Bapak juga mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman kita yang saat ini masih pada dilema nih, belum dapet kerja, kemudian juga udah ditolak sana sini, kemudian hilang semangatnya. Mungkin Bapak punya kayak pesan tidak buat mereka? Kalau dari saya itu untuk teman-teman, jadi kita tahu pandemi memang sulit, tetapi kita harus tetap menghidupkan yang namanya semangat dan harapan kita. Betul. Karena dengan semangat itu kita bisa membuka harapan baru dari hidup kita, dan kita jangan takut untuk mencoba hal yang baru dari yang pernah kita coba. Mungkin itu.
Iya, keren sekali. Intinya berarti jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan juga tetap semangat. Ya. Jadi jangan mundur duluan ya Pak ya. Bener, hajar aja terus, ditolak nggak apa-apa, coba lagi. Ya sama kayak kita nyari pacar. Iya betul. Jangan langsung mundur. Iya betul, iya bener-bener banget. Saya juga sering ngomong kayak gitu Pak. Kita nembak orang aja juga belum tentu diterima ya Pak ya. Masa kita mau jomblo terus ya. Oke, keren banget Pak Agung. Terima kasih banyak untuk sharingnya juga, kemudian untuk informasinya tadi. Dan buat kalian nih yang kepo motornya kayak apa, silakan langsung datang aja ke main dealernya Kymco yang adanya di Tengku Umar Barat ya tadi ya, nomor 18. Jadi kalian bisa cek di Google Map, itu sudah ada di sini. Dan saya lihat harganya juga nggak terlalu yang gimana ya Pak ya, gitu. Dapat cashback pula, dapat cashback, bisa apa tadi, modif ya, bukan modif sih, apa sih namanya, variasi, kemudian bisa dapat siapa tahu voucher menginap di hotel, kan enak tuh, bisa sama pacar atau keluarga. Oke, terima kasih Pak Agung, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat kalian yang pengen tahu info apa aja yang kita punya, simak terus YouTube channel Info Lowongan Bali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga jaga protokol kesehatan. Terima kasih.